Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu ayat Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa perjalanan fase hidup kita ini pertama di alam rahim sudah, lalu kemudian yang kedua sekarang kita di alam dunia, lalu berikutnya nanti kita ke alam barzakh, dan akhirnya nanti kita ke alam akhirat. Sekarang ini kita berada di fase kedua, yaitu alam dunia. Nah, ada yang menarik, penelitian dari WHO bahwa harapan hidup kita di dunia ini, laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki itu paling banter nanti harapan hidupnya 69 tahun rata-rata, sedangkan perempuan itu 74 tahun. Berarti lebih lama rata-rata ibu, lebih lama hidupnya daripada bapak-bapak. Jadi istri rata-rata lebih lama hidupnya daripada suaminya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus sama-sama tahu itu. Dan memang katanya doanya ibu-ibu lebih baik suaminya mati duluan daripada istrinya. Saya tidak tahu alasannya kenapa itu. Ketika ditanya itu, konon kabarnya kalau nanti yang duluan meninggal itu bapaknya, gitu kan, ibu tenang, tidak mungkin mikir-mikir cari kawin lagi, gitu ya. Tapi kalau nanti bapaknya yang ibunya yang meninggal lebih dulu, itu pasti awalnya menangis, tapi nanti setelah itu cari yang lain, gitu. Jadi umur harapan hidup laki-laki dan perempuan itu secara umum itu lebih panjang perempuan. Dan itu ternyata Bapak dan Ibu sekalian, itu dibuktikan jumlah perempuan yang rata-rata di atas 90 tahun dengan laki-laki itu 4 kali lebih banyak ibu-ibu perempuan daripada bapak-bapaknya. Jadi kalau sudah tua, kumpul sesama lansianya itu 4 kali lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jadi siap-siap aja 69 dengan 74. Jadi siap-siap. Nah, tadi saya coba baca kenapa sih umurnya perempuan itu lebih akhir daripada bapak-bapak atau laki-laki. Ada beberapa alasan. Pertama, gennya. Dari gen, susunan gen itu, laki-laki itu kan punya kromosom XY ya, yang perempuan itu XX. Jadi kalau X itu adalah bertahan hidup, jadi bertahan hidupnya perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau kita kan XY, jadi dari gen sudah memang lebih menang perempuan. Yang kedua, karena memang perempuan itu punya telomer lebih panjang dari laki-laki, rata-rata begitu bagian dalamnya. Tapi tidak usah ngukur, Bu. Nanti pulang ke rumah terus, ayo
saya lancangan semai itu. Kalau berebut dapat kok ya, tidak usah begitu ya. Tidak usah, karena itu urusan di dalam, telomer itu urusan. Jadi kalau lebih panjang telomernya maka umurnya lebih panjang. Yang ketiga, memang perempuan itu dalam menyelesaikan masalah itu gampang. Kalau tidak cerita, nangis, itu aja. Itu juga memperpanjang usia. Jadi kalau cerita itu ada masalah, cerita itu suka cerita. Jadi kan terbagi. Tapi kalau laki-laki Pak, simpen, nah, makanya langsung tiba-tiba mati kan. Terlalu banyak mikir itu laki-laki. Kalau ibu masih cerita-cerita. Termasuk diantaranya kalau ibu itu sering nangis. Ya. Karena sering nangis itu salah satunya adalah keuntungannya nangis itu ternyata kalau pakai emosional itu banyak racun-racun yang ada dalam tubuh itu keluar dengan air mata. Nah, katanya sih, katanya, tapi saya juga konselor Pak, Bu. Yang banyak curhat ke saya itu banyak ibu-ibu. Jadi yang banyak dibuat nangis itu suaminya apa istrinya? Kebanyakan yang dibuat nangis katanya istrinya. Makanya panjang umur itu karena dibuat nangis. Nah, maka nanti ibu kalau berpikir bapaknya mau panjang umur, buat nangis aja bapaknya ya, dicubit atau disusahin bapaknya itu, biar nanti panjang umur gitu. Nah, kita mungkin tidak akan membahas terlalu dalam itu, tapi Allah memberikan kesempatan kita hidup hanya sebagai pembelajaran buat kita. 69 dengan 74 artinya kita beramal itu begitu sangat singkat untuk ketentuan hidup kita yang jauh lebih abadi nanti di akhirat. Nah, itu menjadi perhatian kita. Maka tentu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti doanya Nabi Ibrahim itu. Jadi bermohon waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini buah tutur kata yang baik nanti di akhir hidupku, di akhir-akhirnya. Apa yang terjadi sekarang? Nabi Ibrahim pun sudah meninggal, keluarganya sudah tidak ada, sampai sekarang pun selalu dirayakan, disyariatkan itu menjadi tutur kata yang baik. Maka bapak dan ibu sekarang tidak usah berpikir tentang masalah umur, tidak usah khawatir, aduh kok makanya 1 tahun lah sabi tegbelu. Tidak usah mikir itu, atau ibu sudah 74, 73 tinggal setahun, tidak usah mikir itu karena itu sudah dipastikan. Tetapi yang dipikir adalah bagaimana kemudian akhir hidup kita menjadi cerita yang baik buat orang lain. Sama seperti doanya Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Itu yang harus kita usahakan. Maka kalau kemarin saya bercerita, bolehkah orang berdoa untuk umur panjang, maka kedudukannya ada 3 hukumnya. Yang pertama, ulama mengatakan bahwa itu adalah makruh berdoa untuk umur panjang. Kenapa? Karena berdasarkan riwayat dari Ummu Habibah itu, ketika Ummu Habibah berdoa agar bisa bersama berkumpul dengan Rasulullah lama bersama Muawiyah dan juga Abu Sufyan itu, lalu kemudian Rasulullah menegur, kenapa kamu berdoa dengan sesuatu yang sudah pasti? Kenapa tidak berdoa agar kemudian bisa terlepas dari siksa kubur dan siksa neraka? Karena umur itu sudah pasti. Maka lalu kemudian berdasarkan riwayat itu, maka bermohon untuk umur panjang itu adalah makruh. Umar bin Abdul Aziz juga begitu, ketika ketemu dengan seseorang lalu didoakan umur panjang, Umar bin Abdul Aziz malah bilang, kenapa kamu mendoakan aku tentang sesuatu yang sudah pasti? Doakan saja aku dapat banyak kebaikan, doakan saja aku banyak melakukan kebaikan. Itu katanya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Bakar bin Zaid itu lebih ekstrim lagi, mengatakan begini, sopan santun yang paling jahat itu sopan santun tapi paling jahat. Sopan santun paling jahat itu adalah apabila ketemu dengan orang lalu mendoakan mantar lanceng umur. Itu sopan santun tapi itu jahat. Artinya sopan santun yang dibenci, yang tidak disuka itu adalah mendoakan umur panjang. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh pas atau nanti pertama itu salah lagi itu. Itu salah. Maknanya adalah bahwa itu tidak perlu, makruh. Yang kedua, berdasarkan riwayat ketika ibu dari pembantu Rasulullah
itu memohon agar anaknya Anas bin Malik itu didoakan supaya dapat harta banyak, kemudian anaknya banyak, lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan banyak dapat rezeki, banyak anaknya dan cucunya, dan ternyata itu didoakan oleh Rasulullah, mendoakan agar Anas bin Malik itu bisa kemudian lama. Akhirnya kemudian ulama menyatakan boleh mendoakan umur panjang berdasarkan riwayat itu, dan ternyata Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang umurnya panjang sampai punya cicit, jadi 5 generasi itu. Wah, kalau 5 generasi udah panjang juga, cukup ya. Kalau kita kan paling 3 generasi gitu ya, 3 generasi itu kalau sampai sudah 5 generasi itu sudah panjang, dan itu memang panjang umurnya Anas bin Malik itu. Nah, boleh kalau begitu mendoakan. Nah, dua yang bertentangan ini, satu boleh, satu tidak boleh. Lalu ulama kontemporer itu kemudian menyatakan bahwa mendoakan untuk umur panjang itu, atau berdoa untuk umur panjang itu dibolehkan dengan catatan ditambah bermohon, doanya adalah mudah-mudahan umurnya panjang di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi doanya Allahumma tawwil umurana fi ta'atika. Jadi ada tambahan di dalam ketaatan. Jangan cuma berhenti di umur panjang. Karena kalau nanti ada orang yang, mohon maaf, kalau kebetulan misalnya lama Pak sakit itu 10 tahun tidak berdiri, lama terus 10 tahun, itu dulu minta doa, tapi minta doa umur panjang, berhenti di situ saja. Nah, artinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang kemudian tidak masuk di ardalil umur. Ardalil umur itu kalau Rasulullah selalu berdoa tidak sampai di ardalil umur. Ardalil umur itu adalah umur yang sudah tidak produktif. Jadi susah pada dirinya sendiri dan menyusahkan keluarganya. Jadi itu ardalil umur. Dan Rasulullah selalu berdoa untuk dihindarkan dari ardalil umur itu. Jadi umur yang tidak produktif. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di dalam ayat itu disebutkan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, setelah nanti kita berada di fase dunia ini, maka kita nanti akan di alam barzah. Sebelum alam akhirat. Namanya alam barzah itu artinya batas, dinding pembatas. Dinding pembatas. Jadi dinding pembatas itu tidak lagi hidup di dunia, tetapi juga tidak ke akhirat karena belum kiamat. Maka barzah itu namanya adalah dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi orang yang sudah mati tidak ada ceritanya jalan-jalan lagi ke dunia, tidak ada, Pak. Itu harus diyakini itu. Tidak ada ceritanya. Tetapi juga tidak di akhirat. Adapun orang meninggal itu ruhnya bisa melihat, iya. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal bisa melihat anak-anaknya. Jadi mereka bahagia kalau melihat anak-anaknya bagus tuh, Pak. Bagus, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau anaknya dilihat kok perbuatannya tidak baik, mereka juga ngenes. Ya. Jadi di alam barzah itu tidak bisa ke dunia, lalu kemudian juga belum ke akhirat karena belum kiamat. Kita tidak usah berbicara alam barzah, tapi di ayat ini akan kita bahas tentang alam akhirat. Tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu. Jadi nanti kan itu ya, belum terjadi. Negeri akhirat itu. Saya ketika baca tentang buku-buku hari akhir itu, Pak, ada beberapa catatan itu begini. Banyaknya amal yang kita lakukan selama di dunia ini, banyaknya amal ini sudah banyak, Pak. Posisinya banyak, walaupun cuma umurnya tadi kan sebentar. Banyaknya amal yang kita lakukan di dunia ini ternyata tidak sebanding dengan huru hara akhir, tidak sebanding dengan huru hara akhirat, termasuk dahsyatnya neraka yang sudah disediakan itu. Pada saat sudah akan dihisab nanti semuanya di padang mahsyar itu luar biasa, para malaikat tidak berani mendekat sama Allah. Nabi dan Rasul pun masih juga kebingungan. Saya ulangi, pada saat itu para malaikat takut, tidak berani untuk mendekat kepada Allah.
Para nabi dan rasul pun juga kebingungan, ini mau diapakan. Malaikat, nabi dan rasul seperti itu. Bagaimana dengan kita? Bukan malaikat, bukan nabi dan rasul, tidak punya pangkat dan kedudukan. Jadi sebanyak-banyaknya amal yang kita bawa itu, ini dalam teori banyak sudah, menurut kita itu tidak sebanding dengan dahsyatnya huru hara akhirat itu. Pada saat itu semuanya berlutut, diriku, mikir sendiri Pak, mikir sendiri. Coba tanya sama Adam itu, bapaknya kita, tidak tahu juga Adam. Jadi pada saat itu semua mikir dirinya sendiri, berlutut semua, diriku, dari saking takutnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada bandingannya. Berikutnya juga amal-amal yang kita bawa itu tidak sebanding dengan nikmat yang akan kita peroleh berupa surga itu, tidak sebanding. Amal apa sih yang kita akan bawa itu, lalu akan kita banggakan di hadapan Allah dengan ditukar dengan kenikmatan surga yang jauh dari pandangan kita. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa seperti itu. Tingkatan paling rendah saja, tingkatan paling rendah surga itu adalah sama 11 kali, 10 kali lah ditambah 1, 11 kali kenikmatan dunia itu. Jadi nikmatnya dunia ini, puncaknya nanti kita tahu, nanti puncaknya dunia tidak tahu modelnya apa. Jadi sekarang orang bisa pakai HP Pak, besok mungkin makan tinggal pencet Pak, seret gitu kan. Nanti kalau sudah puncaknya hebatnya dunia, pelayanan dunia yang paling bagus, ya, pokoknya paling indah, paling bagus nanti, itu surga itu 11 kali jauh lebih bagus, 11 kali dari bagusnya dunia itu. Tinggal minta Pak, itu paling rendah tuh. Wah hebat ya. Jadi kalau orang berpikir, lalu amal apa terus dibawa, mau sebanding gitu, kalau tidak karena rahmat Allah itu, iya. Maka Rasulullah pernah menyatakan, kalian tidak akan selamat dengan membawa amal-amal kalian, tidak akan selamat dengan bangga membawa amal-amal, tidak ada, kecuali karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah, dia termasuk aku, kata Rasulullah. Rasulullah bilang begitu sampai, karena tidak sebanding amal yang kita bawa dengan kenikmatan surga itu. Yang paling rendah itu Pak. Nah yang paling tinggi apa? Paling tinggi itu tidak pernah terlintas di hati kita, di pikiran kita, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Jadi sudah tidak dibayangkan. Makanya kalau orang berpikir jauh itu adalah lintasan pikirannya adalah negeri akhirat. Negeri akhirat. Kalau sudah disediakan neraka itu tidak ada tuh, sudah pada takut sendiri. Nah, ini yang menarik di dalam Quran surat Maryam 71 sampai 72 itu, ketika suatu saat Rasulullah berdoa, lalu didengar doanya oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri beliau, salah satu istri beliau mendengar doanya Rasulullah. Beliau berdoa, sungguh aku benar-benar berharap orang yang mengikuti perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah ini tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Lalu ketika mendengar itu, Hafsah lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bukankah Allah berfirman bahwa dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi Hafsah itu kemudian pernah mendengar ayat itu, tahu ayat itu bahwa semua manusia nanti akan mendatangi neraka. Jadi wa im minkum illa wariduha, dan itulah yang kemudian oleh ulama tafsir disebutkan bahwa arti memasuki itu ada 4. Ada ulama tafsir mengartikan berbeda-beda. Yang pertama menafsiri bahwa wariduha itu masuk itu artinya adalah neraka memang nanti akan diperlihatkan kepada semua manusia. Jadi wariduha itu maknanya, masuk itu maknanya adalah semua manusia nanti akan melihat neraka semuanya. Yang kedua, ada ulama tafsir menyatakan bahwa neraka itu memang akan dimasuki oleh setiap manusia, tetapi nanti orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan.
Jadi masuk tapi nanti selamat. Sama seperti kalau main apa itu, bahasanya masuk rumah nanti akan selamat. Semuanya akan masuk. Nanti orang-orang yang berbuat zalim, orang kafir, semuanya akan tinggal di situ, kecuali orang-orang yang bertakwa, selamat. Itu ada ulama tafsir mengartikan wariduha seperti itu. Tetapi pendapat yang ketiga yang paling rajih itu adalah bahwa neraka itu memang akan dilewati ya, di atas sirat. Nanti kita semuanya akan melewati sirat. Nanti yang amalnya kurang ya nanti jatuh. Ada yang cepat seperti kilat gitu kan, ada yang berlari, ada yang kemudian berjalan dengan santainya, ada yang kemudian merangkak, ada yang beberapa saat kemudian sudah jatuh. Itu berarti adalah wariduha, itu artinya memang semua manusia akan menuju neraka, tapi ada yang jatuh, ada yang selamat. Itulah maknanya. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan makna wariduha itu adalah bahwa manusia itu hakikatnya tidak pantas, tidak layak masuk surga, tapi layaknya masuk neraka. Kenapa? Disebabkan karena dosa-dosanya. Hanya karena rahmat Allah lah kemudian dia kemudian menjadi selamat. Ini menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwa akhirat itu betul-betul dahsyat, dan yang menentukan adalah di sini. Saya teringat apa yang disampaikan oleh salah seorang kiai besar itu, salah satu pendiri ormas itu, luar biasa begini. Banyak orang yang ketika dililit kasus, dia punya kasus akan diadili di pengadilan, yang terjadi apa? Dia susah tidur, makan tidak enak, kepikiran terus, mau cari pengacara supaya selamat, cari pengacara, ini harus menang, saya takut, ada ketakutan luar biasa kalau dia nanti diadili. Tetapi mengapa manusia tidak pernah setakut dan sehebat itu memikirkan nasibnya tentang di akhirat? Malah tenang-tenang saja ya. Allah Maha Pengampun, tidak santai. Kok tidak setakut itu? Kenapa tidak? Padahal itu lebih jauh lebih dahsyat. Maka kehidupan dunia inilah yang menentukan nasib kita di akhirat. Maka jangan pernah main-main. Harus ada kecemasan, ketakutan luar biasa. Hatta persoalan amal pun yang kita lakukan ini ya, tidak boleh kemudian kita yakin diterima. Harus ada kecemasan. Setiap selesai sholat, diterima enggak ya Allah, diterima enggak, diterima enggak. Ada kecemasan. Sehingga setiap hari dia berusaha untuk memperbaiki dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, di situ disebutkan negeri akhirat itu hanya akan disediakan naj'alha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, akan disediakan kepada orang-orang yang tidak menyombongkan diri, wala fasada, dan tidak merusak, wal aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau ingin kemudian mendapatkan negeri akhirat itu yang sesungguhnya, jangan pernah hidup di dunia ini dengan kesombongan. Harus tawadhu, itu mafhum mukhalafahnya. Jadilah orang yang tawadhu selama di dunia, karena negeri akhirat itu hanya disediakan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri. Tidak pernah menyombongkan diri di dunia, baik karena punya kekuasaan, baik karena punya harta, baik karena punya pengikut, punya apapun, tidak pernah menyombongkan diri. Negeri akhirat itu hanya disediakan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri selama di dunia. Saya ingin sampaikan itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad, Nabi kita, panutan kita, uswah kita, yang nanti akan menjadi orang yang paling mulia di akhirat, sampai menyatakan begini, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Rasulullah sampai menyatakan, aku ini adalah
penghulu semua anak Adam nanti pada hari kiamat. Tetapi aku tidak banding. Orang yang paling mulia dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat sebagai nabi pertama yang nanti akan membuka surga itu. Orang yang pertama akan masuk surga dimuliakan dan pertama kali wala fakhr. Rasulullah sendiri, tetapi aku tidak bangga. Lah kita ini loh baru punya gini sudah gayanya modelnya kayak apa saja. Baru punya ini itu, waduh sudah modelnya kayak apa. Negeri akhirat itu hanya akan diberikan buat orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri di dunia. Jadi yang kira-kira potensi-potensi untuk kita buat sombong itu sebenarnya itulah yang nanti akan menjadi merugikan dirinya di akhirat. Bukankah disebutkan dalam hadis nanti banyak orang-orang menyesal ketika punya kekuasaan, punya jabatan selama di dunia, nanti di akhirat baru akan menyesal dia. Kenapa dulu sampai saya ada di puncak, ada di kekuasaan seperti itu, sehingga kemudian banyak amalku berbuat yang tidak baik, kezaliman, kesalahan dibuat saat menjadi punya kekuasaan itu. Baru menyesal nanti di akhirat setelah itu. Tapi kalau selama di dunia kan tidak, Pak. Malah dicari-cari, diminta-minta itu kan, dicari-cari, diminta-minta. Ini penting buat kita bahwa ternyata itu justru menjadi penyesalan buat orang-orang ketika nanti sudah di akhirat. Potensi sombongnya jauh akan lebih besar. Biasanya beda kok. Mari kita ingin perhatikan. Saya ingin memberikan contoh. Kalau baca kitab Man Tawadda Allahu Rafa'ahu, Syekh Abdul Malik Al-Qasim itu, bagaimana ketawaduan Nabi Muhammad, luar biasa itu. Saya kadang-kadang baca sejarahnya Nabi itu kadang-kadang nangis, Pak. Luar biasa Rasulullah. Orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan di akhirat, karena negeri akhirat itu adalah yang paling utama. Tetapi ternyata Rasulullah SAW sendiri sudah punya ketawaduan yang luar biasa. Subhanallah. Coba perhatikan di kitabnya Syekh Abdul Malik Al-Qasim itu, Man Tawadda Allah Rafa'ahu. Beliau memberikan contoh begini tentang Rasulullah. Rasulullah itu memperbaiki sandalnya sendiri. Rasulullah itu menambal bajunya yang robek, walaupun tidak harus begitu. Rasulullah memerah susu kambing untuk keluarganya. Rasulullah makan bersama pembantu-pembantunya, duduk bersama orang-orang miskin, memenuhi undangan orang-orang miskin untuk acara suguhan yang sangat sederhana. Senantiasa beliau memulai salam kepada setiap orang yang beliau jumpai, bahkan kepada anak-anak pun Rasulullah seperti itu. Tawaduknya luar biasa. Lalu kita ini karena merasa sudah punya kuasa, kira-kira kan gimana kalau jalan sama orang, tidak tak nyapa lu, roh wasanya pakai adik kan kok. Itu waduh sombongnya luar biasa kita itu, Pak. Baru punya kekuasaan ini, baru punya, oh sudah sombongnya luar biasa tuh. Rasulullah itu loh, orang yang selalu kita salawati, Rasulullah akan menjadi orang yang paling mulia, dihormati dan dimuliakan nanti di akhirat. Ternyata salam sama orang duluan, senyum sama orang duluan, beliau yang memberikan contoh duluan, sederhana sekali. Para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tetap memerah susu untuk sebagian penduduk kampungnya, padahal sedang menjabat khalifah. Umar bin Abdul Aziz juga begitu, banyak sudah cerita-ceritain. Biar aku yang mengurus. Anda kan khalifah, tidak, mereka punya ketawaduan luar biasa. Kalau kita kan senang tuh, Pak, tinggal senang tuh. Saat itu kita senang, padahal disitulah letaknya kezaliman yang nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Umar bin Khattab pernah cerita memanggul sendiri gandum untuk rakyatnya. Siapa yang memanggul, Pak? Ditawari oleh anak buahnya, aku. Di akhirat nanti yang akan ditanya sebagai seorang pemimpin bukan kamu, aku, kata Umar. Biar aku yang memanggul ini untuk membawa kepada perempuan dan anaknya yang sedang tidak makan itu. Yang ditanya aku. Bahkan Umar mengatakan, kuda, ketika ada laporan jalan yang rusak, kuda yang terperosok karena ada jalan yang tidak baik, tidak bagus,
nanti yang diminta tanggung jawab aku, katanya. Hebat kan memikir seperti itu. Jadi bapak kalau punya kedudukan dari apapun, dari struktur kecil, tinggi-tinggi, semakin tinggi, itu mikir nanti kalau ada apa-apa di kampung ini, kampung itu, apalagi kampungnya banyak kalau skupnya besar, itu mikir tuh pak, nanti yang diminta tanggung jawab. Sehingga kemudian dulu kalau mau disuruh jadi pimpinan itu semuanya nolak pak. Innalillah, jangan saya gitu. Nggak tahu sekarang itu pak. Nah, para sahabat, termasuk Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi, itu para imam yang 4 itu luar biasa, memberikan ketawaduan yang luar biasa. Nah, tawadu itu ada 2 macam bapak dan ibu sekalian. Jadi bagaimana bertawadu? Maknanya begini. Tawadu yang pertama itu artinya adalah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak disertai perasaan bangga. Dia tidak bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita sudah berbuat amal, berbuat baik, sholatnya bagus, ngajinya bagus, jangan pernah ada perasaan bangga dengan amal yang sudah dibawa itu. Jangan pernah. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Dan tidak ada orang yang merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi walaupun kita sudah beramal bagus, beramal baik, jangan pernah merendahkan orang-orang yang belum. Kadang-kadang kita kan kalau mau dihitung-hitung itu sudah merasa baik selama 2 tahun, 3 tahun ini sudah hijrah gitu. Lalu kemudian kita, wah sok jadi orang baik itu. Apa itu? Tak tahu apa aja wah sudah luar biasa. Padahal tadi kan sudah saya bilang, amal yang kita bawa sebanyak itu tidak ada nilainya dengan surga itu. Orang namanya di Bani Israel itu ada orang yang beramal 400 tahun itu cuma bandingannya dengan nikmat mata saja. 400 tahun tidak pakai dosa pak. Catat, 400 tahun tidak pakai dosa. Lah kita anggap full, mulai dari baji 1 tahun sampai meninggal 70 tahun, anggap full. Walaupun sebenarnya nilai catatan amal itu kan nanti kalau sudah balik gitu ya, umur 15, 16 itu, anggap full sudah 70 tahun pak. Itu pakai dosa lagi. Nah terus baru 2 tahun lagi berubah atau 3 tahun sudah tak tahu jaga malam, tak ngaji, dosa. Orang yang tawadu itu hatta dengan amal pun kemudian dia tawadu. Tidak boleh sombong dengan amal itu. Tidak cukup. Jadi doakan saja saudara-saudara kita, doakan mereka kemudian dapat hidayah. Jangan kita bangga. Sudah ada riwayat yang selalu saya ceritakan itu, nanti di akhirat ada 2 orang yang saudara baik terus mengingatkan sampai mangkal aksir ambu gitu, saudaranya yang tidak baik. Nah suatu saat ketika diingatkan yang ketiga pegel, marah yang diingatkan ini sambil Mbak Naria setiap pengawas nangkok itu adalah urusan nangkok masuk pangeran. Nah karena dia tidak sabar saudaranya berdakwah ngajak itu sampai mengatakan begitu, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kamu tidak akan pernah masuk surga. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Ternyata saudaranya yang jahat ini ketika akhir hidupnya bertobat, yang ini bangga dengan kebanggaan amalnya itu. Nah sampai di akhirat ditanya sama Allah, sama yang tadi mengingatkan saudaranya, kamu tahu aku enggak, kata Allah, kamu tahu siapa yang berkuasa sekarang? Dia dimasukkan neraka karena kesombongan dengan amalnya. Tetap harus tawadhu Pak, walaupun kita sudah menjalani kebaikan-kebaikan amal. Nah saudaranya yang tadi itu, masuk kamu ke surga dengan rahmatku, masuk. Jadi tidak boleh kita bangga dengan amal, ujub dengan amal tidak boleh. Nanti sama seperti iblis. Iblis itu kan dikeluarkan dari surga itu kan karena apa? Karena bangga, merasa sudah baik. Ngapain saya harus bersujud sama manusia yang belum tampak kebaikannya? Saya sudah beribadah sama Tuhan dengan kebanggaan. Nah, kemudian yang kedua adalah seseorang itu merendahkan diri kepada Allah ketika mengingat dosa-dosa yang telah dia perbuat, sehingga dia kemudian merasa bahwa dirinya adalah yang paling sedikit ibadahnya dan paling banyak dosanya. Itu orang yang tawadhu.
Jadi orang tawadhu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Negeri akhirat itu hanya akan disediakan pada orang-orang yang tawadhu. Saya ingin memberikan contoh beberapa perilaku Rasulullah, ketawadhuan beliau. Sederhana saja. Pertama, beliau mengucapkan salam buat anak-anak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketemu anak-anak, assalamualaikum, nah gitu. Cek lah cu. Syekh, anak tak perlu. Hati-hati. Rasulullah itu begitu tawadhunya, anak-anak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita kan sok-sokan kan, jangan. Rasulullah begitu. Aisyah radhiyallahu anha yang lagi viral itu bercerita, Rasulullah itu selalu membantu pekerjaan rumah beliau. Karena yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah itu suka bantu. Jadi Rasulullah datang, dilihat istrinya lagi masak, ya dia dibantu. Istrinya begini dibantu. Itu luar biasa. Jadi orang baik atau tidak itu sebenarnya saya selalu menceritakan kalau di bimbingan perkawinan itu, bapak dan ibu, kalau mau dilihat suaminya baik, istrinya baik itu jangan tanya pada orang. Jadi bapak-bapak ini bisa jadi orang disegani, dihormati orang. Tanya sama istrinya. Kalau bapak-bapak yang hadir jamaah sekarang ditanya sama istrinya, bagaimana bapak? Subhanallah, luar biasa. Dia suami yang baik, Masya Allah. Tidak ada suami yang sesayang dia. Oh. Bagus itu Pak, betul. Walaupun bapak bukan orang terkenal di Sumeneb, bukan tidak disegani orang, tapi istrinya mengatakan sampai menangis, tidak ada laki-laki suami sebagus suami saya. Sampai tahu bagus itu, bagus. Tapi bapak-bapak jadi orang hebat, dikenal, populer, tapi tanya sama istrinya, terus ditanya gimana bapak, terus nangis Pak. Kejam. Wah, itu sudah bahaya itu berarti itu sudah tidak baik. Nah, Rasulullah itu jadi orang baik itu bukan cuma orang luar, bukan lawan, tapi semua keluarganya mengakui. Di keluarganya mengakui. Istri-istri beliau mengakui tidak ada laki-laki yang seperhatian Muhammad kepada kami ini istri. Semua mengakui istri-istrinya, bahkan pembantu-pembantu beliau semua mengakui, orang di sekitar mengakui. Jadi bukan dilihat karena populer tersegani, jangan tanya sama istrinya. Begitu sebaliknya, ibu-ibu juga biar imbang. Ibu-ibu itu udah disegani orang takut, tanya sama bapaknya, tanya sama suaminya itu. Bukan asa ibu saya hormati Nah, kalau bapaknya bilang aduh Ustaz tak kelar saya Pak, nah itu berarti sudah tidak baik itu. Jadi harus imbang ya. Jadi yang mengakui baik tidaknya itu bukan orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain semua baik pasti. Saya selalu bilang, akhlak kita itu kalau kita dianugerahi akhlak yang baik, mulai tanya sama orang-orang terdekat kita, bukan orang lain. Kalau tidak percaya bapak dan ibu ketika sama orang lain, hormat, engki, nondu, alas bahasanya tak anu. Coba pasti bengkona itu. Apa poin adek? Anu. Padahal saya bu'asara bil ma'ruf. Perkataan yang baik, bergaul yang baik itu mulai dari perkataannya dan perbuatannya. Harus tawadhu. Betapa indahnya, dan Aisyah mengakui itu. Rasulullah itu loh, seorang pemimpin besar, pemimpin perang, negara, pemerintahan, semuanya. Tapi Aisyah bercerita bahwa beliau itu suka bantu pekerjaan. Siap Bapak? Siap. Saya bilang sederhana kemarin itu, di beberapa tempat saya tadi di Polres, saya bilang satu hadis saja dilakukan. Siapa orang yang masuk pasar, ini penting, siapa orang yang masuk pasar lalu berdoa, berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, masuk pasar, apa balasannya Pak? Diberikan 1 juta kebaikan. Lalu kemudian 1 juta kesalahan dan dosa-dosanya dihapuskan, dan 1 juta derajat akan diangkat oleh Allah. Apa tidak hebat? Lalu dibangunkan rumah di surga. Senang sekarang ibu-ibu. Mulai besok bapak-bapak yang tidak mau ngantar ibunya ke pasar, bulat, nah tak oleh 1 juta kebaikan. Nah, jadi mulai besok bapak itu malah tanya sama istri, mau diantar? Nah, terus Pak, tiap hari mau diantar ke pasar, mau diantar ke pasar, tawari Pak. Mulai besok terus, itu hebat kan? Tapi kalau sekarang tadi pisi tak ke pasar terus gitu kan. Nah, itu penting buat kita
bahwa ternyata kalau tahu ilmunya, bapak ketika misalnya jam 6 diajak istrinya untuk ke pasar, mancal pak, ayo dek, karena ingin dapat 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 kesalahan dihapuskan, 1.000.000 dia diangkat dan dibangunkan rumah. Kalau tahu hadisnya ini dari kemarin, coba dari kemarin tahu, sekarang baru tahu kan, puro mancal. Mun kemarin ya cek musuh keluarganya, ayo pak, lagi ke pasar, mangkat tibik lah dek, mari, apa ada. Itu kalau sekarang sudah sekarang, ya, kepada ibu sekalian, itu tawaduknya Rasulullah. Rasulullah juga ketika makan juga menjilati tangannya. Itu artinya ketawaduan Rasulullah sehabis makan. Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dan rasul melainkan dia akan menggembala kambing. Ketika ditanya apakah Rasulullah begitu? Ya, na'am, kuntu ar'aha. Qara'tu li ahli Makkah, rawal Bukhari. Itu penting. Jadi tawadhu, walaupun sudah jadi nabi dan rasul, dulu diutus jadi penggembala kambing. Tawadhunya luar biasa. Nah, kita ini Bapak dan Ibu, kalau ingin menikmati negeri akhirat itu, jangan pernah menyombongkan diri. Tawadhulah. Jangan pernah berbuat kerusakan. Jadi kalau orang mengenal saya tukang arosak, saya tukang anu, kita naudzubillah. Negeri akhirat itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri, lalu tidak pernah berbuat kerusakan, sesuatu yang tidak baik selama di dunia. Terakhir saya sampaikan sebuah kata ahli hikmah, tawadhu takunkan najmi laha linadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'a wala takukad duhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil haqqi wa huwa wadi. Bersikaplah rendah hati seperti bintang yang tampak gemerlap di atas permukaan air padahal dia di tempat yang tinggi. Jadi lihatlah bagaimana bintang itu dilihat di bawah air itu, tampak begitu sangat indah, merendah, padahal bintang itu adalah sesuatu yang tinggi luar biasa. Jangan seperti asap yang membumbung tinggi sendiri ke lapisan udara, padahal dia adalah dari rendah, orang bawah. Jadilah bintang yang ada di tampakan air laut. Walaupun kita sudah tinggi bagus, tapi kita merendah seperti yang lain. Jangan seperti asap yang membumbung padahal orang rendah. Jangan bangga dengan amal-amal kita, teruslah berusaha untuk menjadi orang baik. Dan katakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, Anda lebih baik dari saya, Anda lebih baik dari saya, Anda lebih baik dari saya. Jangan pernah merasa diri kita ini jauh lebih penting, karena pada saat kita merasa sudah lebih dari siapapun, pasti kita akan berbuat sombong. Padahal janji Allah, akhirat itu akan dinikmati, surga itu akan dinikmati hanya orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri selama di dunia dan tidak pernah berbuat kerusakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti menjadi orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri, tawadhu, dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang memperbaiki diri, berbuat baik dan tidak pernah membuat kerusakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.